Media Italia sarankan Inter jual Mehdi Taremi dan Christian Aslani. Kekalahan Inter Milan dari AC Milan di Coppa Italia membuat media Italia meminta klub menjual dua pemainnya, yakni Mehdi Taremi dan Christian Aslani. Dua gol dari Luka Jovic dan gol penentu pada menit ke-85 dari Tijani Reijnders menyingkirkan Inter Milan dari Coppa Italia, dan juga mengakhiri harapan mereka untuk mengulang musim treble legendaris Jose Mourinho di tahun 2010. Meski duduk di puncak klasemen Serie A dan berada di semifinal Liga Champions, Inter gagal mengalahkan AC Milan yang berada di posisi ke-9 dalam 5 pertemuan mereka musim ini, 2 kali seri dan 3 kali kalah. Ini merupakan kekalahan terbesar Inter di musim ini. Mereka hanya 3 kali kebobolan 3 gol lebih dalam satu laga. Yang pertama dalam hasil imbang 4-4 dengan Juventus, yang kedua di final Supercoppa Italiana melawan Milan. Hasil ini membuat media Italia, La Gazzetta dello Sport melabeli leg kedua semifinal Coppa Italia sebagai 90 menit terburuk Inter musim ini. Media yang berbasis di Milano tersebut juga mengkritik penampilan dua pemain Inter, yakni Mehdi Taremi dan Christian Aslani, yang mereka klaim sebagai pemain yang terus-menerus gagal memberi pengaruh selama berada di San Siro. Bahkan mereka menyarankan agar keduanya dilepas pada bursa transfer musim panas. Aslani masih memiliki sisa kontrak 3 tahun, sementara Taremi, yang bergabung dengan status bebas transfer pada musim panas, masih memiliki sisa 2 tahun. Jai Idzes yakin Venezia bakal selamat dari zona degradasi. Kapten tim nasional, Timnas, Indonesia, Jai Idzes yakin klubnya, Venezia FC bakal selamat dari zona degradasi meski Liga Italia 2024 hingga 2025 kini tinggal menyisakan 5 laga lagi. Jai percaya kans lolos dari 3 peringkat terbawah masih ada dan bakal berusaha memperjuangkannya. Venezia baru saja bermain imbang 2-2 melawan Empoli dalam lanjutan kompetisi kasta teratas di Italia. Laga itu berlangsung di Stadio Carlo Castellani, Minggu 20 April 2025. Jai mengatakan Venezia pasti bisa keluar dari zona degradasi dalam waktu dekat. Sebab, Liga Italia saat ini masih menyisakan 5 pekan lagi dan timnya harus berjuang untuk meraih poin demi poin. Venezia sementara waktu berada di posisi ke-18 dengan poin 25. Mereka hanya berselisih 1 poin dengan Lecce yang menduduki zona aman di Liga Italia, yakni peringkat ke-17. Kami harus terus percaya. Karena masih ada 5 pertandingan penting yang harus dijalani, kata Jai Idzes dilansir dari laman resmi Venezia. Pemain berposisi B itu mengaku kecewa Venezia gagal meraih hasil maksimal dalam laga itu. Namun, dia pastikan Venezia tidak akan berlarut karena harus berbenah menatap laga-laga selanjutnya. Selanjutnya Venezia menjamu AC Milan. Pertemuan kedua tim itu akan tersaji di Pierluigi Penzo Stadium. Setelah laga melawan Milan, Venezia masih menghadapi tim-tim kuat lagi. Seperti halnya Fiorentina dan Juventus di akhir musim nanti. Tottenham dan 3 klub Premier League lainnya bidik Jan Bisek. 4 klub Premier League termasuk Tottenham Hotspur, dikabarkan tertarik untuk mengamankan jasa bek tengah milik Inter Milan, Jan Bisek, pada bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari TAM Talk, Tottenham menjadi peminat utama, terutama karena kebutuhan mereka untuk memperkuat sektor bek tengah yang terganggu oleh cedera pemain kunci musim ini. Cedera pada Mickey van de Ven, Christian Romero, dan Radu Dragusin telah memaksa manajemen Spurs mencari solusi tambahan untuk lini pertahanan mereka. Selain Tottenham, 3 klub Inggris lainnya yakni West Ham United, Bournemouth, dan Everton juga dikaitkan dengan Jan Bisek. Bek muda asal Jerman tersebut dinilai sebagai aset berharga berkat performanya yang stabil dan potensinya untuk berkembang lebih jauh di level tertinggi sepak bola Eropa. Ketertarikan kolektif dari 4 tim Premier League ini menunjukkan nilai dan daya tarik Bisek di pasar transfer. Inter Milan sendiri dikabarkan tidak menutup kemungkinan untuk melepas Bisek jika tawaran yang datang sesuai dengan valuasi mereka. Klub asal Italia itu disebut membandrol Bisek di kisaran 35 juta hingga 40 juta euro. Angka yang mencerminkan lonjakan nilai signifikan dari biaya awal sebesar 7 juta euro yang mereka bayarkan kepada Aarhus secara mencicil pada musim panas 2023. Kenaikan harga ini mencerminkan perkembangan pesat sang pemain dalam kurun waktu singkat. Bisek telah mencatatkan total 32 penampilan di Serie A serta 13 penampilan di Liga Champions sejak bergabung dengan Nerazzurri. Ia juga mencatat debutnya untuk tim nasional Jerman, menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta muda yang sedang naik daun. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman kompetitif yang matang, Bisek dianggap siap untuk mencoba tantangan baru, termasuk kemungkinan bermain di Premier League. Ambisius. Coba daratkan Kevin De Bruyne ke Serie A. Kevin De Bruyne akan meninggalkan Manchester City. Ia dipastikan pergi pada akhir musim 2024-2025. Gelandang asal Belgia itu telah memenangkan 6 gelar Premier League. Ia kini menjadi incaran banyak klub dari berbagai belahan dunia.
Beberapa klub MLS dan tim dari Arab Saudi menunjukkan minat kuat. Klub-klub Eropa, termasuk dari Premier League dan Serie A, juga ikut bersaing. Salah satu peminatnya datang dari Italia. Klub itu adalah Como, tim promosi yang sedang membangun kekuatan besar. Menurut calciomercato.com, Como masuk daftar klub Serie A yang tertarik merekrut Kevin De Bruyne. Pemain ini akan berstatus bebas transfer musim depan. Meski baru naik dari Serie B, Como menunjukkan ambisi besar. Mereka menunjuk CSC Fabregas sebagai pelatih kepala dan mendatangkan sejumlah nama tenar. Nico Paz, Asane Diao, Sergi Roberto, Maxence Caqueret, dan Alex Valle telah bergabung. Como juga sempat dikaitkan dengan Theo Hernandez pada Januari. Awalnya, De Bruyne sempat dikaitkan dengan Inter Milan. Klub tersebut dikenal gemar merekrut pemain gratisan seperti Markus Thuram dan Piotr Zielinski. Namun, peluang ke Inter menipis karena kebijakan pemilik baru. Mereka enggan berinvestasi besar pada pemain berusia di atas 30 tahun. De Bruyne kini berusia 33 tahun dan gajinya tergolong tinggi. Perkiraan nilainya mencapai 6 juta euro per tahun, sekitar 107 miliar rupiah, di luar bonus. Luis Enrique dorong kesepakatan antara Inter dan Marseille untuk dirinya. Luis Enrique memiliki satu tujuan utama di benaknya, bergabung dengan Inter Milan. Winger asal Brasil itu memimpikan mengenakan seragam nerazzurri dan berharap bisa tampil di Piala Dunia antar klub bersama tim asuhan Simone Inzaghi. Meski keinginannya jelas, kesepakatan antara Inter dan Marseille terkait nilai transfer belum tercapai. Saat ini, Inter mengajukan tawaran sebesar 20 juta euro, sedangkan pihak Marseille memasang harga sekitar 30 juta euro. Selisih 10 juta euro itulah yang masih menjadi ganjalan dalam negosiasi. Namun, menurut laporan dari FC Internews, sang pemain sudah mengambil keputusan. Ia ingin mengakhiri petualangannya di Liga 1 dengan baik sebelum melanjutkan karirnya di Serie A. Enrique tertarik pada proyek Inter dari berbagai aspek. Ia melihat peluang untuk berkembang secara taktis dan defensif di kompetisi Italia, yang bisa meningkatkan peluangnya dipanggil ke tim nasional Brasil. Selain itu, ia siap bersaing dengan Denzel Dumfries di sisi kanan, dan juga berpotensi dimainkan di kiri. Semua faktor ini membuat Enrique mantap memilih Inter sebagai destinasi berikutnya. Meski masih terbuka kemungkinan ketertarikan dari klub besar lain seperti Bayern Munchen atau Manchester United, pemain berusia 23 tahun itu tidak tertarik pindah ke klub papan tengah Premier League atau liga lain yang tidak sesuai ambisinya. Inter sendiri terus menjalin komunikasi intensif dengan perwakilan Enrique sejak pertemuan awal di Milan pada Maret lalu. Klub menyadari bahwa Marseille, di bawah tekanan aturan financial fair play, perlu melepas beberapa pemain bintang sebelum 30 Juni.